Mungkin akan saya jelaskan sedikit tentang satelit diagnostik itu apa. Jadi kita bekerja bersama dengan Beyond Singapura untuk menyediakan tempat untuk bagi pasien-pasien yang akan berobat ke Singapura. Ya, kita memfasilitasi bila akan ada pasien yang ke sana, kita akan membantu pemeriksaan pendahuluan sebelum ke sana. Jadi supaya waktu pasien sudah berangkat ke Singapura, mereka sudah siap membawa pemeriksaan dengan lengkap sehingga di sana bisa berjalan dengan lebih lancar. Selain itu juga untuk pasien yang sudah menjalani perawatan dari Singapura bisa kembali ke sini dan menjalankan mungkin kayak perawatan lanjutan seperti fisioterapi atau pengobatan luka bisa kita lakukan di sini. Atau kalau misalkan memang di kita untuk perawatan yang masih kita tidak bisa, kita kasih rujukan ke tempat yang bekerja sama dengan kita, sebenarnya rumah sakit. Seperti itu. Terima kasih Dr. Eva for receiving application. To the media friends, to my doctor, and to all the staff of Dr. X Dentist, thank you for coming. We have been choosing a good partner to represent us in Central Java, especially Solo City, and we managed to find doctor and dentist. So we are very pleased to be signing this MOU and to continue this partnership with Dr. Eva and Dr. Steve. Thank you everyone. Terima kasih. Oke, selamat pagi Pak Gunawan. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan mewakili Dr. Eva yang Gunawan online ya. Jadi satelit diagnostik center ini ya, adalah bentuk kerjasama antara dokter dentist dengan Beyond Singapura. Ya, jadi Beyond sendiri itu sebuah klinik di Singapura yang ada di Clinical Mount Elizabeth Hospital Novena, Mount Elizabeth Hospital Singapura. Jadi mereka sudah ada pasien-pasien yang pada saat ini berobat dengan dokter mereka. Mereka punya 16 klinik di dalam rumah sakit tersebut. Nah, saat ini ketika mereka berobat ke Singapura dan mereka pulang ke Indonesia, terkadang pasien itu bingung. Bingungnya itu saya harus gimana nih melakukan pengobatannya. Nah, jadi dari Beyond ini akan dikembalikan nanti ke dokter di Indonesia. Nah, caranya gimana? Nah, melalui dokter dentist kan di sana ada resep-resep tertentu, ada lab test yang harus dilakukan. Nah, jadi center ini berguna membantu pasien untuk kita membuatkan surat rujukan ke rumah sakit. Jadi nanti pengobatannya dari pasien tersebut akan dilanjutkan oleh rumah sakit di Kota Solo. Ya, jadi kita berharap bahwa servis ini tidak hanya untuk Kota Solo, tetapi juga akan dimanfaatkan dari kota-kota di sekitar, mungkin di Semarang, Jogja, Salatiga, Klaten, mungkin jadi pasien-pasien dari Beyond atau dari Singapura atau bahkan ya dari Malaysia yang mau meneruskan pengobatan di lokal ya, di RS lokal sini bisa datang ke DND ya, ke dokter DND sini untuk bisa berkoordinasi dengan dokter Singapura. Kebutuhannya itu mau MRI mungkin, mau CT scan atau mau tes darah, nanti kita akan memberikan surat rujukan ke rumah sakit yang bisa membantu. Seperti itu Bapak-Bapak. Beyond maupun satelit atau Somet, ada nggak kerjasama juga dengan insurans? Karena di Indonesia kan cover tidak mungkin yang pribadi kecuali orang yang tajir ya. Itu kita sudah minded dengan insurans, ada cover atau kerjasama MOU dengan insurans di Indonesia. Terima kasih. Oke, selamat pagi Pak Dadi. Terima kasih pertanyaannya ya, luar biasa sekali. Jadi untuk seseorang ya untuk berobat di luar negeri saat ini memang hampir lebih dari 60% telah menggunakan asuransi ya. Jadi kenapa? Karena memang biayanya cukup mahal. Jadi untuk asuransi sendiri yang jadi masalah adalah pekerjaan dari dokumen dan paperworknya itu lumayan rumit. Nah, itu sebabnya Somek ya, kalau kita bicara dari sisi Somek sangat membantu pasien dalam hal ini. Jadi biasa pasien sebelum ke Singapura atau ke Malaysia dia akan menghubungi customer service Somek
karena SOMEC ini adalah kantor perwakilan ya dari 8 rumah sakit di Singapura dan 16 rumah sakit di Malaysia. Jadi kita sudah ada MOU dengan rumah sakit, juga ada MOU dengan asuransi. Nanti sebelum pasien ini berangkat, kita pasti akan memastikan jadwal dokternya itu kapan, dokternya tersedia, kapan tersedia, dan kira-kira ini tindakannya apa? Apakah perlu operasi, apakah perlu rawat inap? Kalau hanya rawat jalan, ya kita nggak perlu siapkan asuransi. Tapi kalau ada kemungkinan dibutuhkan rawat inap, kita akan membuatkan sebuah form. Ya, biasanya asuransi itu ada form LOG, jadi letter of guarantee. Jadi sebelum pasien berangkat, kita akan membuatkan LOG bersama dengan asuransinya. Kita kirimkan ke Singapura dulu untuk dimintakan approval dari pihak TPA. TPA itu pihak yang akan memberikan approval apakah asuransinya itu cover sampai Singapura sampai berapa. Nah, ketika LOG itu diberikan, kita akan berikan jadwalnya juga ke pasien. Baru pasien bisa terbang ke Singapura untuk melakukan pengobatan di sana. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi ini untuk konsultasi dengan dokter di Singapura tentunya akan dilakukan di Singapura ya, karena di Indonesia ini kita tidak menyediakan fasilitas konsultasi dengan dokter ya, semua dilakukan di Singapura, pengobatan juga di Singapura. Jadi hanya pasien-pasien yang ingin ke Singapura atau ke Malaysia, kita memfasilitasi caranya biar bagaimana bisa ke sana. Selama di Indonesia kita tuh malah tujuannya malah bukan mengencourage pasien bisa berobat di luar, tapi kita tuh membantu pasien yang kembali dari luar negeri untuk bisa berobat di Indonesia. Kadang-kadang mereka contoh nih, habis operasi misalnya tulang belakang di Singapura, kan mereka harus melakukan banyak proses ya, seperti rehabilitasi medik. Nah, ketika mereka balik mereka bingung, dokternya harus ketemu siapa ini tahu nggak caranya gimana. Nah kan susah lah, kita ini bahasanya dari Singapura kan dia pasti kasih surat perintah. Nah di sini ada seperti apa ya, kita membuat surat rujukan ke rumah sakit atau mungkin ke klinik-klinik atau ke center-center, saya bisa siapa saja kita membuat surat rujukan ke mereka untuk melanjutkan pengobatannya di sini. Atau bahkan nanti ke depannya kita untuk pasien-pasien cancer ya, kita akan lakukan di Indonesia. Jadi tujuannya itu bukan semua orang berobat di luar negeri, malah saya pengen sebaliknya. Mereka berobat di sini, tapi dengan keahlian sharing ilmu dari luar negeri. Jadi mereka akan memberikan seperti guidance ya, seperti guideline-nya seperti apa nih pengobatan selanjutnya. Di Singapura hanya ditegakkan diagnosa penyakitnya seperti apa, karena kita tahu mereka mempunyai alat yang cukup canggih. Jadi untuk menegakkan sebuah diagnosa itu mungkin sedikit lebih enak dibanding Indonesia, kan alatnya lebih lengkap atau lebih mahal kan. Itu udah pasti sakitnya ini, obatnya seperti ini. Mungkin 1-2 cycle pertama bisa dilakukan di Singapura obatannya. Habis itu 3-4 dan selanjutnya sampai selesai di Indonesia. Mungkin nanti kontrol lagi ke Singapura seperti itu. Jadi konsultasi tetap di Singapura. Dan nanti waktu balik ke Indonesia lagi, kita akan memfasilitasi dengan rumah sakit lokal. Ya, jadi tujuannya itu biar pasien itu pengobatannya itu tidak terputus. Jadi dari awal terus muter sampai balik ke Indonesia. Jadi kalau butuh ke Singapura, kita ke Singapura lagi, balik lagi ke Indonesia. Karena pada akhirnya kan masyarakat ini kan rumahnya di Indonesia, pasti butuhnya berobat di sini. Dan tentunya kita juga sudah lama ya, sudah hampir 15 tahun ini kita melakukan banyak sharing ilmu dengan rumah sakit lokal juga untuk bisa saling membantu. Bukan hanya Singapura memberikan ilmu, tapi Singapura juga belajar dari Indonesia. Bagaimana nih cara meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Terima kasih. Oke, Pak Gunadi, terima kasih tadi pertanyaannya. Jadi bukan hanya setelah operasi atau pasca pengobatan di Singapura atau di Malaysia, tetapi ketika kita mau ke Malaysia atau ke Singapura, kita juga bisa menghubungi SOMEC. Kita ngomong dari SOMEC. Kita menghubungi customer service SOMEC, kita tanya, ini saya mau ke Singapura nih, alasannya apa? Uang saya misalnya sakitnya ini. Kita akan memastikan dulu benar nggak disakit seperti itu. Nah, caranya gimana? Kan kita tanya dokter Singapura. Ini ada keluhan seperti ini dok. Kira-kira harus dites apa dulu? Oh ini harus MRI. Oh ini harus CT scan. Nanti dari pihak dokter endetis atau SOMEC membantu surat rujukan ke rumah sakit untuk di MRI dan di CT scan di sini. Jadi pasien ini nggak sia-sia ke Singapura. Ketika dia ke Singapura kan biayanya nggak mahal pak. Jadi kan hotelnya juga sekarang luar biasa. Minimum 3-5 hari. 5 hari berapa uang? Sebelum mereka berangkat dipastikan dulu sakitnya apa. Perlu nggak nih ke Singapura? Kalau dokter lokal mampu menghandle ya biarin berobat di Indonesia. Seperti itu Pak.